Halo sahabat, bagaimana cara memilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita? Dan juga fitness goal atau body goal yang mau kita tuju. Ini agar kita lebih nyaman menjalankan olahraga dan juga manfaatnya bisa kita langsung rasakan oleh tubuh. Nah, jika kita kurang tepat memilih olahraga yang sesuai dengan kita, itu bisa berdampak baik secara psikologis maupun fisiologis. Tonton videonya sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Banyak sahabat-sahabat nih yang bingung nih ketika mau mulai olahraga apa sih ya yang cocok buat saya? Atau mulai dari mana ya saya olahraga? Apa ya jenis olahraga yang mau saya geluti? Karena ketika kita cocok dalam memilih olahraganya, maka tubuh akan merespon secara baik manfaat olahraga. Dan juga body goal yang mau kita tuju jadi lebih mudah tercapai. Nah, ketika kita salah dalam memilih olahraga, itu bisa berdampak secara psikologis maupun fisiologis. Saya coba ambil contoh yang simpel ya. Ini ketika kita salah memilih olahraga, otomatis kita tidak bisa memaksimalkan kemampuan tubuh kita dalam meningkatkan kualitas olahraga tersebut. Ketika kualitas olahraga kita lambat peningkatannya, dikarenakan performa tubuh kita tidak maksimal dalam menjalankan olahraga, itu lambat laun akan mempengaruhi secara psikis kita. Kita akan lebih mudah bosen, lebih mudah boring, sehingga kedepannya secara alam bawah sadar kita akan timbul bahwa olahraga itu menjemukan, olahraga itu tidak menyenangkan, bahkan olahraga itu bisa memberi tekanan terhadap mental kita. Ini mengakibatkan kita tidak akan bisa stick atau tidak akan bisa nyaman dengan olahraganya, dan olahraga yang kita geluti juga tidak bisa bertahan lama. Tapi sebelum kita ke main topiknya, kita coba bahas dulu manfaat dasar kita melakukan olahraga. Ada dua kategori. Satu, olahraga yang memang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan fisik. Yang kedua, olahraga yang memang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan teknik. Saya coba urai secara singkat ya. Olahraga yang meningkatkan kemampuan fisik biasanya sekitar 60-70% olahraga yang kita geluti, fungsi utamanya adalah meningkatkan kemampuan fisik. Contohnya meningkatkan kekuatan tubuh, meningkatkan kardiovaskular atau pernapasan tubuh, dan juga mungkin meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua, olahraga didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan teknik. Ini berarti sekitar 60-70% olahraga yang kita geluti memang fokus spesifikasinya adalah meningkatkan kemampuan teknik. Contohnya seperti olahraga bulu tangkis, olahraga tenis meja. Dua dasar tadi bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa olahraga yang kita pilih ini dominannya meningkatkan kemampuan apa? Fisik kah? Atau juga teknik kah? Nah, sekarang kita masuk ke main topiknya. Bagaimana sih step-step kita memilih olahraga yang sesuai bagi kita agar manfaat dari olahraga itu bisa langsung dirasakan tubuh dan juga menjadi olahraga yang berkelanjutan. Nah, yang pertama adalah memilih olahraga sesuai dengan kemampuan tubuh dan juga kondisi kesehatan tubuh. Ini mungkin bagi step awal bagi sahabat-sahabat yang memiliki kendala akan kesehatan atau juga sudah didiagnosa dokter memiliki gangguan kesehatan, ya lebih baik melakukan aktivitas olahraga tertentu. Contohnya bagi sahabat-sahabat yang memiliki saraf kejepit atau HNP, hernia nukleus pulposa, maka otomatis olahraga yang disarankan lebih ke low impact seperti berenang gitu ya, jalan, mungkin juga jalan cepat. Jadi paling utama adalah kita lihat
kualitas olahraga kita harus sesuai dengan kualitas kesehatan kita. Yang kedua adalah memilih olahraga sesuai dengan goal kita. Contohnya nih, bagi sahabat-sahabat yang mungkin body goalnya adalah menurunkan berat badan, atau body goalnya adalah mengurangi kadar lemak dalam tubuh, atau mungkin body goalnya untuk menambah massa tubuh atau berat tubuh, maka spesifikasi olahraganya harus yang mendukung itu. Biasanya bisa memilih olahraga-olahraga beban, baik join di member gym, atau mungkin bisa olahraga-olahraga yang mengedepankan gerak tadi yang bisa dilakukan di rumah. Bisa melakukan polymetric exercise di rumah, atau bisa melakukan HIIT juga di rumah. Yang ketiga adalah sesuai dengan minat. Nah, ini bagi sahabat-sahabat nih yang minat terhadap salah satu olahraganya tinggi. Contohnya saya ya. Saya pertama kali olahraga adalah bersepeda. Karena minat sepeda saya juga bagus, maka saya memulai olahraga dengan rutin bersepeda. Ketika sudah rutin bersepeda, lalu kemampuan tubuh saya meningkat dari rutin bersepeda, maka saya bisa selingi olahraga seperti berenang, mungkin juga latihan beban di rumah, atau juga jadi member gym. Yang penting ketika kita memulai olahraga dengan yang kita suka, maka itu lebih mudah untuk bertahan lama, dan juga akan lebih mudah untuk menjadi rutinitas harian. Yang keempat adalah ketersediaan alat. Ini bagi sahabat-sahabat yang di rumahnya sudah tersedia alat. Contohnya seperti sepeda, atau mungkin sepeda statis, atau mungkin alat-alat seperti dumbbell, barbel gitu ya, di rumah sudah ada. Lebih baik mulai dari yang alat yang sudah ada dulu. Kalau sudah ada sepeda, kenapa kita nggak mulai dari sepeda dulu? Karena sudah ada sepeda di rumah. Kalau sudah ada dumbbell, kenapa kita nggak coba latihan beban dulu di rumah? Karena sudah ada dumbbell. Karena ketika kita mulai dari rumah kita, seperti tadi latihan di rumah dengan dumbbell yang tersedia di rumah, itu lebih mudah. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat gym, tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat olahraga. Di rumah kita, ketika ada waktu senggang bisa kita lakukan. Oke, itu dulu deh tentang bagaimana sih memilih olahraga ketika kita mau memulai olahraga. Oke, jika ada nanti pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu dan salam sehat.